Merauke ya. Syukur alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih diberikan satu nikmat yang luar biasa. Kita bisa berkumpul dalam acara webinar nasional ya yang diselenggarakan oleh Fikri Organizer. Maaf, Bapak ya. Fuad. Selawat serta salam. Screen-nya hitam, mohon maaf. Masalah. Screen-nya hitam ya? Hitam. Sebentar. Di panjenengan hitam. Oke, Mas Ribut, apakah masih hitam screen-nya? Di panjenengan, Pak. Kalau di background-nya sudah bagus. Oh, sebentar. Mohon maaf, Pak Wicak, boleh dibantu beliau? Apa kendalanya? Kondisi sinyal beliau agak lemah. Ya, Pak Fuad. Oke. Sinyal internetnya. Ada problem di device-nya, Mas. Apakah bisa kan? Suaranya, Pak, silahkan jelaskan. Oke, kita lanjutkan ya. Sesuai dengan yang diminta oleh panitia kepada saya diminta untuk menyampaikan materi terkait dengan ECG dan juga gambaran rekam EKG yang normal ya. Oke. Kemudian yang nanti fungsi EKG yang keempat kita akan kita dan yaitu kaitannya dengan organ kelistrikan dan juga mampu. Nah, untuk menghasilkan suatu kontraktilitas harus oleh kelistrikan ya. Nah, adapun utama ya anode ini menghasilkan impuls dengan menit teman-teman. Kemudian impuls yang sudah berhasil diproduksi oleh S anode akan kemudian dihantarkan melalui serabut Brahman. Nah, karena kiri mendapatkan pasokan listrik sama, maka akan terjadi beda potensial ya. Dan ini menyebabkan atrium kanan dan atrium kiri mengalami kontraktilitas. Setelah itu teman-teman, kelistrikan jantung akan dilanjutkan kembali lagi ke bundle His. Dari bundle His akan berlanjut ke percabangan daripada bundle His, yaitu cabang kiri
panjangan dari left bundle branch, yang kanan adalah RBB, right bundle branch. Kemudian impuls listrik akan kemudian diteruskan sampai ke serabut Purkinje. Nah, setelah sampai ke serabut Purkinje, maka terjadi beda potensial di dalam ventrikel. Kalau yang tadi di awal yang berdetak adalah atrium, sekarang gantian ventrikelnya berdetak, ya. Oke, kita lanjutkan melakukan analisis, ya. Oke, sebentar. Kita lanjutkan. Sekarang kita akan bahas terkait dengan EKG. EKG adalah ilmu yang mempelajari aktivitas listrik jantung. Kemudian ada istilah lagi elektrokardiogram, ya. Kalau ini adalah suatu grafik yang menggambarkan rekaman listrik jantung, ya. Ini ada melakukan gangguan irama jantung, ya. Jadi untuk mendeteksi apakah iramanya aritmia atau tidak, maka teman-teman dapat menggunakan EKG, ya. Anda berfokus pada lead 2 yang memanjang, ya, untuk melihat iramanya. Kemudian yang kedua, menentukan adanya iskemik atau infak pada otot jantung, ya. Seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Junaid. Jadi kalau kita mencurigai bahwa orang ini mengalami serangan jantung atau tidak, ini ada jantung, teman-teman juga dapat memastikannya dengan menggunakan kertas EKG, dengan menggunakan ST depresi maupun, ya. Berikutnya akan kita bahas. Fungsi EKG yang ketiga adalah mengetahui pembesaran pada ruang-ruang jantung. Jadi untuk mengetahui hipertrofi atrium kanan maupun hipertrofi ventrikel, ya, baik kanan maupun kiri, teman-teman dapat melakukan juga rekam EKG. Kemudian yang berikutnya, fungsi EKG adalah mengetahui efek dari obat-obatan. Contohnya obat digitalis atau obat anti aritmia. Misalkan begini, ada orang mengalami aritmia, ya kan? Di monitor terlihat, artinya tekanan darahnya masih normal, tidak disertai dengan tanda-tanda hipoperfusi atau tanda-tanda shock. Tingkat kesadarannya juga masih komposmentis, ya toh? Kemudian dokter mengevaluasi rekam EKG ulang, ya. Kemudian fungsi EKG yang kelima, ya, untuk mengetahui gangguan keseimbangan elektrolit, ya. Khususnya adalah kalium, teman-teman. Jadi ada istilah hipo atau hiperkalemi. Kalium dalam kondisi yang sangat rendah atau kalium dalam kondisi yang dapat dilakukan identifikasinya pula menggunakan EKG, ya. Jadi kondisi hipo dan hiperkalemi ini kondisi yang juga emergensis, ya, karena hipo dan hiperkalemi tersebut mampu menyebabkan terjadinya yang itu bersifat tahi maupun aritmia yang bersifat. Fungsi EKG adalah mengetahui penilaian fungsi pacu jantung. Misalnya yang terpasang pacemaker, ya, untuk mengetahui apakah pacemaker yang dipasang tersebut masih dalam ya, utuh atau masih berfungsi atau tidak, ya, sudah habis atau belum, juga dapat dilakukan identifikasi menggunakan EKG, ya. Nah, teman-teman, kita lanjutkan. Sekarang kita bahas sadapan EKG. Itu ada dua, ada sadapan bipolar, ada sadapan unipolar, ya. Kalau sadapan
Selain tiga lead, selain dari lead 1, selain dari lead 2, selain dari lead 3, semua ada kemudian hadapan unipolar yang prekordial. Kalau prekordial ini artinya ya sesuai dengan namanya adalah sadapan sahabat. Sadapan keliling, berarti di sekeliling jantung itu berarti yang ditempel di bagian dada, ya. Itu kalau di ada V3R, 4R, V5R. Ini kalau memang kita mencurigai jadinya RI atau right ventricle, ya. Tambah ada kotak besar dan ada satu kotak besar, di dalamnya terdapat 5 kotak kecil, teman-teman, ya. 5 kotak kecil. Kita refresh saja nih. 5 kotak kecil yang horizontal, yang mendatar, maupun kotak kecil yang vertikal. Setara 0,04 detik, ya, satu kotak kecilnya. Sedangkan yang vertikal ini menggambarkan voltase atau kekuatan kontraktilitas dari otot jantung. Satu kotak kecil ke atas itu setara dengan 0,1 milivolt, ya. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian dan hadirin semua, kertas EKG, ya. Nah, teman-teman, sebelum kita melakukan rekam EKG, ya, lebih baik ya kita atur dulu kecepatannya, ya, agar aturan Nah, teman-teman, setelah kita kurva kemudian ada gelombang ya. Atau ketika atrium kanan dan terlihat, jadi ini ya toh masalah atrium gelombang polarisasi atrium ketika atrium dan aktif aktivitas aktif berdenyut, maka akan terlihat gelombang P, ya. Teman-teman, nilai daripada gelombang P lebar atau kan bukan suaranya, teman-teman, kita berdiskusi saja, ya. Secara mendatar, ya, itu setara dengan 0,04 detik. Nah, ini dikatakan lebar daripada gelombang P kurang dari atau sama dengan 0 daripada gelombang P sama
Saya ulangi, cara sambung ke atas dan selalu negatif karena memang AVR ini melihat atau memotret selayaknya gelombang P akan terlihat negatif atau defleksinya terbalik kan ya, bahas interval PR. Silakan dilihat teman-teman soal awal terjadi listrik. Apa istilah iramanya itu AV block. Jadi kalau interval PR-nya memanjang itu sudah jadi AV ya, gangguan hantaran kelistrikan. Karena ini menggambarkan tadi ya proses hantaran kelistrikan gitu kan, dari anode sampai dengan turkinya. Sekarang kita lanjutkan dengan pembahasan kompleks VRS ya. Nah, teman, kompleks merupakan proses depolarisasi. Ya, jadi ketika ventricle kanan kiri berdetak itu akan muncul kurva VRS. Sekarang kita bahas nilai normalnya ya. Lebar berarti dimulai sampai ini lebar dari kompleks VRS ya. Adalah 0,06 sampai dengan 0,12 detik. Berarti ini setara dengan 1,5 sampai 3 kotak kecil ya. Untuk tingginya Bapak Ibu sekalian, tinggi daripada gelombang R ini, puncak R, tergantung dari lead. Ya, R1 biasanya nggak begitu tinggi, R2 bertambah tinggi, R3 makin tinggi, 4 ya makin tinggi, ya nanti sampai ke 6 itu yang paling. Kemudian yang berikutnya adalah gelombang H. Nah, gelombang H itu ini ya, gelombang setelah P, PH. Jadi defleksi negatif pertama setelah gelombang P itu adalah gelombang H. Lebar, teman-teman, silahkan lihat kursor Pak Fuad ya. Lebar daripada gelombang H ini adalah kurang dari atau sama dengan 0,04 detik. Coba diaktifkan suaranya. Kalau begitu, Bapak Ibu sekalian, yang namanya gelombang Q, lebarnya tidak boleh lebih dari berapa kotak? 1. Iya, pintar ya. 1 kotak kecil biasa ya. Kemudian untuk kedalaman, ini juga penting nih. Kedalaman daripada gelombang Q itu kurang dari atau sepertiga tinggi R. Nah, jadi kita tentukan tinggi R-nya dulu ya. Dari segmen PR. Nih segmen PR ini yang ini garis di sebelahnya ini namanya segmen PR ya. Kemudian kita tarik garis isoelektris sampai nyambung ke segmen ST. Nah, ini ya. Nah, dari bawah sampai ke atas itu kita hitung ada berapa kotak. Kasih kasus ya biar paham. Misalkan tinggi daripada gelombang R itu ada 9 kotak kecil. Ada 9 ya. Berarti kedalaman daripada gelombang V tidak boleh lebih dari kira-kira berapa? Kalau tinggi R-nya 9? 3 kotak kecil. Iya. Wah, kayaknya ini sudah pada pinter ya. Tidak boleh lebih dari 3 kotak kecil, betul. Nah, kalau begitu Pak, misalkan suatu saat Pak Fuad, kita melakukan perekaman EKG, terus gelombang H-nya lebar banget Pak, lebih dari 1 kotak kecil. Misalkan begitu ya. Kemudian kedalaman dari gelombang H Pak lebih dari sepertiga R. Berarti itu nggak normal ya Pak? Betul, itu nggak normal. Ya, namanya adalah hipatologis. Ya, di mana hipatologis itu menggambarkan adanya infak miokard kronik ya, atau telah terjadi kematian pada miokard ya. Pada orang-orang dengan chronic heart failure atau pada kasus-kasus OMI, out myocard infarct, itu akan terlihat adanya H yang tidak, yaitu H yang patologis, lebar kemudian dalam ya.
Kita lanjutkan, gelombang R merupakan defleksi positif pertama pada gelombang S. Jadi yang paling tinggi ini R ya. Sedangkan S itu adalah defleksi negatif setelah gelombang R. Nah ini. Oke, kita lanjutkan lagi Bapak Ibu sekalian. Nah, ini penting banget nih. Ini harus bisa. Sekarang kita bahas spasi atau jeda ya. Yang namanya segmen ST sesuai dengan namanya itu berarti diukur dari itu namanya segmen ST. Nah, ini jedanya nih. Ya toh? Norma segmen ST itu adalah iso artinya sejajar ya, dengan PR segmen. Nah, ini PR segmen dengan segmen ST ini normalnya harusnya isoelektris ya, berada pada satu garis yang lurus. Tapi teman-teman, yang namanya segmen ST bisa terjadi kelainan ya, yang dikenal dengan istilah segmen ST depresi, ada yang dikenal dengan istilah segmen ST yang elevasi. Nah, kita bahas sekarang. Segmen ST yang depresi, silahkan perhatikan gelombang yang ketiga teman-teman. Nih, yang terakhir ya. Segmen ST-nya kalau kita perhatikan dia berada di bawah garis isoelektris. Ya, di bawah toh. Artinya apa, Pak? Kalau segmen ST depresi ini memiliki makna secara klinis bahwa pasien ini telah terjadi iskemia miokard. Ya, pada otot-otot jantung kekurangan oksigen. Ya, berarti suplai darah yang kaya akan oksigen yang menuju ke miokard itu berkurang. Nah, ya. Kalau terjadi iskemia pasiennya bagaimana? Yang dirasakan oleh pasien, pasien akan merasakan nyeri dada yang teramat sangat ya. Nyeri dada yang menjalar, terjadi angina pectoris. Kemudian bahu bahkan bisa tembus sampai ke belakang atau menjalar ke bawah sampai ke epigastrik ya. Ini namanya terjadi iskemia miokard. Ada sumbatan pada arteri koroner ya. Nah, itu biasanya akan muncul ST depresi. Kalau sumbatannya total bagaimana Pak pada arteri koronernya? Kalau sumbatannya total, yang terjadi pada miokard itu tidak hanya iskemik teman-teman, melainkan sudah injury ya atau sudah mengalami infak miokard yang akut. Jadi levelnya sudah di atas iskemik ya, tidak hanya kekurangan oksigen, namun sudah rusak atau bahkan sudah mengalami infak yang akut. Nah, ini kalau kita lakukan rekam EKG, teman-teman akan mencari ya, jadi segmen ST-nya akan naik di atas garis isoelektris. Jadi sudah tahu bedanya ya, ST depresi itu iskemia miokard, ada sumbatan namun parsial. Tetapi kalau ST elevasi, ini injury, ada sumbatan pada miokard namun sumbatannya total. Nah, ini yang biasanya seringkali kalau terjadi keterlambatan seperti yang disampaikan Pak Junet ini dapat terjadi kematian. Beberapa hari yang lalu guru saya di UIN Syarif Hidayatullah juga terkena ACS ya, dan beliau meninggal di Malaysia ya, Profesor Azumati Azra ya. Ini yang perlu kita waspadai ya. Jadi kalau ada orang mengalami nyeri dada yang hebat, menjalar, disertai dengan gejala yang lain, contohnya diaforesis, keringat dingin, sesak nafas, ya toh, penurunan tingkat kesadaran. Ketika Anda lakukan rekam EKG, kok muncul ST elevasi, ya, atau muncul ST depresi, itu menandakan bahwa korban ini telah mengalami. Bagaimana Pak? Tergantung yang muncul apa. Kalau depresi ini parsial, tetapi kalau elevasi ini sudah sumbatan yang bersifat total ya. Oke, kita lanjutkan sekarang ke pembahasan gelombang T, teman-teman. Gelombang T adalah repolarisasi ventrikel. Ya, repolarisasi yang tahap akhir itu akan tercetus gelombang T. Nah, normal daripada gelombang T, kalau di lead dada berarti lead prekordial ya teman-teman ya. Banyak V. V1, V2, V3, V4, V5, V6.
dada atau prekordial. Nah, kalau berada di lid dada sekali lagi, tinggi daripada gelombang P ini tidak boleh lebih dari 1 milivolt. Ayo coba dipikir-pikir. Kalau satu kotak kecil kan 0,1. Kalau 1 milivolt berarti ketinggian gelombang T tidak boleh lebih dari berapa kotak? Boleh diaktifkan suaranya. Kotak kecil. Ah, Ya. wah, luar biasa ya. Luar biasa sekali. 10 kotak kecil. Ya. Lah Pak, kalau kita menjumpai gelombang T-nya lebih dari 10 kotak kecil di lid dada, artinya apa Pak? Itu terjadi titol, gelombang T yang sangat tinggi. Nah, gelombang T yang tinggi atau titol itu spesifik pada kondisi klinis pasien-pasien dengan hiperkalemia. Jadi hiperkalemi, ya toh, nilai kaliumnya lebih tinggi dari 5,5, itu biasanya akan terlihat gelombang T yang tinggi, titol istilahnya. Kemudian kita lanjutkan. Kalau di lid ekstremitas Pak, pokoknya di luar V itu ekstremitas ya. Ada lid 1, lid 2, lid 3, AVR, AVL, AVF. Itu kan ekstremitas. Berarti ketinggian daripada gelombang T kurang dari 0,5. Aktifkan suaranya. Kalau 0,5 di lid ekstremitas, gelombang T tidak boleh lebih dari berapa? 5 kotak kecil. Oke, mantap ya. Jadi kalau lebih dari itu semua berarti titol itu menandakan adanya hiperkalemia ya. Ini juga harus segera dikoreksi teman-teman. Karena hiperkalemia itu juga menjadi salah satu hal yang menyebabkan gangguan irama jantung. Bahkan AHA di tahun 2015-2020 menyebutkan ada 5H5T, itu penyebab henti jantung, penyebab aritmia letal. Di dalam H ya, itu ada hipo dan hiperkalemia. Jadi ini harus diperhatikan ya, karena implikasinya nanti pada gangguan irama jantung yang cukup serius ya. Oke. Minimal ada 0,1 milivolt. Jadi gelombang T itu minimal ada satu kotak kecil ya. Dan bentuknya harusnya defleksinya positif ya, cekung seperti ini ya. Ada pula nanti morfologi gelombang T yang terbalik. T yang terbalik nih, gambar yang sebelah kiri berarti ya. T yang terbalik ini namanya T inverted. Gelombang T yang terbalik atau T yang inverted ini secara klinis teman-teman juga telah terjadi iskemia miokard ya, kekurangan kadar oksigen dalam otot jantung. Kalau begitu Pak, gelombang T yang terbalik atau T inverted itu ya Pak, memiliki kesamaan dengan ST depresi ya secara klinis, betul ya. Boleh muncul ST depresi atau muncul T inverted. Nah, itu iskemik, sumbatannya parsial ya. Oke. Jadi sekali lagi gelombang T itu boleh terbalik iskemik dan juga di 10 kecil di atau 5 kotak kecil di ekstremitas. Kalau lebih dari itu semua menandakan hiperkalemi. Kalau hipokalemi bagaimana Pak? Kalau hipokalemi teman-teman biasanya akan terbentuk gelombang U. Itu hipokalemi. Barunya berbahaya ya. Hipokalemi berarti nilai Oke, teman-teman, sekarang kita lanjutkan ke interpretasi EKG ya. Untuk mengetahui apakah irama jantungnya normal atau tidak, teman-teman cukup melihat di lid 2 yang memanjang ya. Cukup lid 2 yang memanjang dan kita perhatikan beberapa komponen berikut ini. Yang pertama dari irama dulu. Jadi langkah yang pertama interpretasi EKG itu adalah menentukan irama. Ya, apakah iramanya reguler atau tidak. Kemudian yang kedua, langkahnya detak jantung atau heart rate ya, normalnya 60 sampai dengan kali menit. Kemudian ketiga, tentukan gelombang P normal atau tidak, apakah selalu diikuti kompleks IRST atau tidak. Kemudian yang keempat,
menentukan interval PR normal atau tidak, serta yang kelima adalah menentukan kompleks IRS-nya normal atau tidak ya. Langsung saja kita mempraktekkan yang pertama ya, menentukan irama dan frekuensi. Menentukan irama, mengetahui apakah irama jantungnya itu reguler atau tidak normal, irregular. Teman-teman cukup melihat jarak antara R1 ke R berikutnya. Jadi R1 ke R2, R2 ke R3, R3 ke R4, dan seterusnya. Kalau jaraknya selalu sama, berarti reguler. Ya, mantap, mantap ya. Dan normalnya adalah reguler ya. Kemudian lagi gambar yang nomor 2 teman-teman, yang tengah itu reguler atau irregular? Coba dilihat. Reguler. Oh, perhatikan dulu. Yang kedua, reguler. Ya, yang kedua itu reguler. Menjawab, perhatikan dulu, baru boleh diaktifkan suaranya ya. Oke, untuk gambar yang nomor 3, silakan diaktifkan. Ini reguler atau Irregular, Pak. Iya, ya, jadi kita simpulkan ya, yang pertama dan yang kedua reguler. Yang ketiga adalah irregular ya. Akan menentukan heart rate ya. Untuk menentukan heart rate atau frekuensi, ada 3 rumus yang bisa Anda pakai. Ada 3 rumus ya. Nah, kalau iramanya reguler, teratur, maka Anda bebas mau menggunakan rumus yang manapun boleh. Rumus yang pertama boleh, rumus yang kedua boleh, atau rumus ketiga oke-oke aja, nggak ada masalah ya. Kalau iramanya reguler. Nah, kalau iramanya irregular, tidak beraturan, maka teman-teman hanya boleh menggunakan rumus yang ketiga. Yang nomor 3 ya. Oke, kita bahas dulu. Rumus yang pertama itu adalah 300 dibagi jumlah kotak besar antara R ke R. Rumus kedua 500. Itu ya, 300 stanta. Dibagi kotak yang detik 30 kotak kecil, 30 kotak besar, kemudian Anda hitung jumlah kompleks HRS-nya ada berapa, kemudian dikalikan 10. Oke, kita praktekkan yang pertama. 300 dibagi R ke R. Misalkan gambar yang mana nih? Gambar yang nomor 2 ini ya, ini R ya. Ada berapa kotak? 1, 2, 3, 7 ya. Jadi 300 dibagi 7. Nah, kira-kira hasilnya berapa? Teman-teman, ada yang tahu nggak? 300 dibagi 7 ya. Ada yang juara Olimpiade Matematika mungkin? 4,8. Berapa? 50. Sekitar 42 ya, 42 sekian. Oke. Itu kalau menggunakan kotak besar. Kalau mau menggunakan kotak kecil juga diperkenankan teman-teman. Tinggal diubah saja konstantanya 1.500. Hitung. Sekarang kotak besar tadi kan 7. Berarti kalau kotak kecil 7 kali 5, ya kan? Karena satu kotak besar di dalamnya ada 5 kotak kecil. Jadi 7 kali 5 ketemunya 35. 1.500 dibagi 35. Itu hasilnya juga sama, sekitar 42 sekian ya. Jadi mau menggunakan kotak besar atau mau menggunakan kotak kecil hasilnya sama ya.
nggak ada masalah. Sekarang kita praktekkan rumus yang ketiga. Kalau gambarnya irregular seperti yang nomor 3 ini yang rumus yang ketiga, 6 detik setara dengan 30 kotak besar, kompleks IRS-nya ada berapa, kemudian kali 10. Contohnya ini ya, ini 3, 6, kalinya berapa? Kenapa boleh mengurus yang kedua? Tidak salah. Yang ini ya, hasil EKG gambar tersebut ada gelombang P yang normal dan selalu diikuti VRS dan T. Coba perhatikan, ada nggak? P, VRS, T. Diikuti ya, P, VRS, T. Yang poin yang ketiga itu, jikalau ingin disebut normal, berarti ada gelombang P yang selalu diikuti VRS dan T. Atrium dan ventrikel dua-duanya berdenyut berkontraksi. Kemudian yang keempat tadi setelah menentukan P diikuti VRS adalah menentukan interval PR. Interval PR, teman-teman, masih ingat ya, diukur dari awal P. Ya, interval PR dari awal P sampai dengan awal kompleks IRS. Nah, awal kompleks IRS berarti siapa yang awalan kompleks IRS? Berarti gelombang I kan? Nah, ini teman, pada gambar ini interval PR-nya 5 kotak. Berarti masih normal atau sudah tidak normal? Iya, pinter banget. 0,12 hingga 0,20 atau setara dengan 3 sampai 5 kotak kecil. Nah, ini masih 5, masih normal ya. Kemudian berikutnya kita menentukan kompleks IRS ya. Dari ini ada 1,5. Nah, teman-teman, kalau kompleks IRS-nya 1,5 kecil, normal atau tidak Normal. ya? Normal. 0,06 detik. Iya, betul ya. Karena masih 0,06 tadi, betul. Hanya adalah 0,0 ya. Oke. Yang terakhir teman-teman, selalu sama atau di depan sampai belakang sama terus ya. Tidak ada satupun irama gambaran daripada kurva EKG yang berubah atau ada yang hilang. Misalkan ada gelombang P yang tidak diikuti VRS, kan itu enggak ada tuh. Semuanya normal ya. Nah, ketika semuanya normal, kita simpulkan ya, ketika semuanya normal, dikenal dengan jadi kita itu sudah nah, selain daripada sinus ritem, ini kita dengan istilah aritmia atau disritmia. Jadi sekali lagi teman-teman, irama jantung yang normal entah
atau yang terlalu panjang, kompleks IRS-nya yang terlalu melebar saja dilanggar, maka itu sudah masuk ke dalam klasifikasi aritmia atau disritmia. Sudah adalah 60-100 itu normal ya. Kalau lebih dari itu kaki-kaki, teman-teman udah tahu disebut tadi 50 itu namanya adalah kardi normal atau biasanya dikenal dengan istilah supraventrikular takikardi. Kemudian 250 sampai dengan 350 kali per menit, ini masuknya sudah ke water. Sudah lebih dari 350 kali per menit, namanya adalah fibrillasi ya. Jadi teman-teman, sekali lagi, selain daripada normal, itu sudah disebut dengan aritmia ya. Apa definisinya? Gangguan sistem hantaran. Bermasalah ya. Kemudian yang namanya aritmia minor ya, jadi nggak usah panik kalau teman-teman hanya sinus bradi, sinus tahi ya, ini masuk ke dalam aritmia juga tuh, tapi aritmia yang minor ya. Sebenarnya baik-baik saja ya, orang ini dapat mentolerir, nah itu nggak masalah ya. Kemudian aritmia mayor, lah kalau ini sudah bermasalah teman-teman, dapat menimbulkan kan bisa di bawah 90 mmHg, kemudian disertai dengan kondisi yang unstable lain, muncul tanda-tanda shock. Contoh sakral dingin tadi ya, nadinya cepat dan lemah, kesadarannya turun, GCS-nya turun, urinnya juga turun. Jadi shock kardiogenik, namanya aritmia mayor, dilakukan tidak mungkin dan juga terapi. Kalau tidak segera ditangani, tidak segera diterapi, kondisinya pasien tidak stabil, ya itu rata-rata akan berkembang menjadi letal aritmia. Ya, kalau di AHA disebutkan dari mayor aritmi berubah ke letal aritmi, ini ya. Contohnya nih aritmia mayor ya, contohnya aritmia mayor yang bersifat tahi ada SVT. Kalau akan melakukan biasanya kembali tidak ada nadi, tidak ada lakukan tindakan resusitasi yang sesegera mungkin untuk mencegah kematian ya. Aritmia mayor yang lain Pak, contohnya apa? Aritmia mayor bisa juga bersifat bradi. Contohnya AV block derajat 1, AV block derajat 2 tipe 1, AV block derajat 2 tipe 2, ataupun TAVP ya, total AV block atau AV block derajat 3. Ini juga masuk ke dalam mayor aritmia. Jadi memerlukan tindakan yang segera, terapi yang segera agar tidak berlanjut teman-teman menjadi letal aritmia. Memangnya kalau letal aritmia bagaimana Pak? Ini berarti ya kondisi pasiennya sudah henti jantung, sudah unrespon, ya toh, sudah gasping gitu. Memerlukan resusitasi yang sesegera mungkin untuk mencegah kematian. Berarti apa? Aritmia letal itu ada 4 ya, yang sudah sering kita bahas dalam berbagai macam
aritmia letter itu ada VT, ada VF, ada asistol, ada PA. Ya. Oke. Yuk, supaya teman-teman lebih jelas, sekarang kita kenalan satu persatu dengan beberapa irama jantung ya. Yuk, diaktifkan suaranya teman-teman. Kita latihan kembali. Dimulai dari irama. Silakan lihat gambarnya. Irama reguler atau irregular pada gambar. Iramanya. Kemudian langkah yang menentukan heart rate. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada 3 RS. Kalikan 10, berarti kan 130. Oke, oh ada Pak. Apakah selalu diikuti RS itu berarti sinus ya. Kemudian intervalnya teman-teman, yuk ada yang bisa lihat nggak intervalnya? Kompleks RS-nya saya lihat itu, saya bantu lihat ya, 1,5 kotak kecil, normal ya. Normal. Yuk kira-kira sekarang kita oke, sekarang kita bermain tebak-tebak. Tadi ada itu sudah pasti sinus, ya toh? Semuanya normal, ya, semuanya normal. Kira-kira apa? Kita ada Pak apakah selalu diikuti ganti? Iya, diikuti normal. Sekarang 1, 2, 3, 4, 5 kotak kecil masih normal ya teman-teman ya. Kompleks IRS-nya 1 juga masih normal. Coba membuat konklusi atau kesimpulan. Kalau semuanya normal, ada gelombang P diikuti IRS, heart rate harus memakai rumus yang nomor 3 ya. Jumlah dihentikan, direkam, dihentikan ya. Oke, kita lanjutkan ya. Kita harus menggunakan rumus yang nomor 3, yaitu ambil EKG 6 detik, kemudian jumlah RS-nya ada berapa kali 10? 1, 4, 8. Ada 8 RS kali berarti 80. Kemudian langkah yang ketiga, apakah ada gelombang P yang selalu diikuti HRS? Coba teman-teman dilihat. Pada gambar yang ketiga ini, apakah gelombang P yang selalu diikuti HRS? Ada, Pak. Ada. Kemudian berikutnya interval PR. Saya bantu lihat. 1, 2, 3, 4. Masih normal ya. Kemudian RS silahkan dijelaskan, semuanya normal. Yang tidak pada ada iramanya irregular. Irama yang seperti ini dikenal dengan istilah apa? Sinus aritmia. Iya, sinus aritmia.